Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nirada Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Episode spesial kali ini adalah Nadir Goes to Bandung. Asik. Seru gak tuh? Kita Banget. ngapain aja, Ra, selama di Bandung? Jadi tuh kita sempet tanya-tanya ke warga Bandung tentang kesepian dan mental health loh teman-teman. Langsung aja gak sih kita nonton episode hari ini? Ya, inilah beberapa videonya. Oh tentu pernah. Kalau menurut aku kesehatan mental tuh kayak dimana batin kita tuh ngerasa tenang tanpa adanya gangguan sedikit pun ataupun apa ya, kita bisa memahami tentang apa sih yang kita rasain, tentang apa yang emosi kita tuh gimana gitu. Paling lihat-lihat kayak di kayak di medsos gitu sedikit-sedikit sih, nggak tahu lebih banyak juga sih Kak. Kesehatan mental tuh lebih ke kayak banyak pikiran gitu ya, bisa jadi juga mungkin ya kayak mental kayak gitu. Pernah sih Kak, sering di beberapa platform, biasanya IG sih Kak. Kalau menurut saya kesehatan mental kondisi di mana seseorang bisa mengatasi masalah pribadi yang ada dalam dirinya sendiri. Contohnya kayak misal cara kita nanganin stres, kesepian, sendirian gitu. Kalau nggak misal kita ngatasin masalah-masalah yang kayak kehidupan sehari-hari, kan tiap orang punya masalah masing-masing dan cara mengatasinya masing-masing ya. Maka dari itu tiap orang pasti berbeda sih. Pernah sih waktu itu waktu di perkuliahan paling yang saya tahu cuman tentang bipolar gitu deh ya Kak. Kesehatan mental pernah sih Kak. Teman saya beberapa ada yang psikolog, jurusan psikolog. Ada sih sering dengar Kak. Kesehatan mental menurut saya adalah kemampuan seseorang untuk bertahan dengan masalah hidupnya. Kesepian itu cenderungnya ya kayak kayak nggak ada temen, mungkin ya bisa jadi kurangnya bersosialisasi atau enggak dari akibat broken home gitu kan. Mungkin orang tuh jadi ngerasa dirinya tuh kesepian juga kan, ngaruh, atau bahkan nggak punya pasangan hidup, seperti itu juga ya Kak. Alhamdulillah sih sampai saat ini belum mengalami lah gitu ya. Kesepian menurut saya setelah saya mulai dewasa, yang saya rasakan kesepian tuh bukan kondisi nggak ada orang di satu tempat, tapi yang saya rasakan kayak saya misal nongkrong gitu bersama teman-teman saya, tapi saya tuh ngerasa kayak saya tuh sendiri, nggak ada orang di sekitar saya, walaupun di sana banyak sekali teman saya ketika saya nongkrong. Jadi saya tuh ngerasa kayak hampa gitu Kak, kata-katanya mungkin hampa. Jadi kayak ngerasa orang yang sekian banyak itu nggak bisa menuhin keramaian di hati saya, tapi saya jadi ngerasa nggak ada yang support kehidupan saya gitu Kak. Pernah sih Kak, kebetulan waktu itu pas saya lagi ngerasa kayak terpuruk karena ada masalah keluarga, masalah ekonomi, saya ngerasa kayak nggak ada orang yang peduli sama saya, terus nggak ada yang kayak support. Padahal biarpun saya punya masalah keluarga, tapi banyak support dari kayak keluarga saya yang lain gitu Kak, yang kayak selalu buat saya harus kuat hadapi masalahnya. Terus saya ngerasa punya teman yang selalu nggak pernah capek buat ngedengerin kalau saya cerita. Kalau misalnya saya lagi ada masalah, saya cerita, dia pasti selalu dengerin. Terus dia juga selalu coba kasih solusi, tapi dia juga tahu momen gitu kan. Kayak misal pas saya butuh cerita, dia pasti dengerin, tapi kalau saya minta solusi, dia juga bakal kasih solusi. Jadi yang saya rasain tuh kalau masalah kesepian, emang kekosongan dalam hati saya sih, bukan masalah tempat ada banyak orang atau sedikit orang gitu kan.
kesepian itu dimana kondisi kita benar-benar bingung mau cerita ke siapa, ada atau enggak, kita juga merasa nggak ada yang ngerti ceritanya gitu sih. 2 tahun lalu mama saya meninggal, nah dimana di situ kondisi saya juga mulai merasa kesepian karena di rumah juga udah nggak ada teman cerita lagi kayak dulu. Mungkin di situ sih posisi saya di mana masa kesepian sih. Menurut saya kesepian adalah kondisi di mana saat seseorang merasa hidupnya hampa, tidak ada yang mendukung, bukan soal lingkungannya sedang ramai atau tidaknya, namun soal keadaan hatinya yang merasa dirinya hampa, tidak ada satupun orang yang ingin mensupportnya. Kesepian pernah sih Kak. Waktu misalkan saya lagi ada masalah gitu ya, terus tapi saya ragu buat cerita misalnya ke teman, saya nggak tahu kenapa ngerasa kayak teman saya kurang support. Kadang misalnya nggak nanya duluan ke saya gitu kan, misalnya nggak nanya kenapa lu jadi beda gitu, kayak harus saya duluan yang cerita. Kadang ditambah saya lagi ada masalah, teman saya kurang inisiatif buat tanya ke saya gitu Pak. Kesepian itu dimana kondisi hati kita tuh kayak ngerasa kosong dan hampa. Itu sih menurut saya. Pernah sering. Biasanya kalau aku kesepian, ya paling aku ngisi aja sih dengan mempersibuk diri, kayak contohnya nonton film ataupun ngobrol sama orang rumah ataupun orang lain. Terus juga apa ya, mungkin kalau buat cewek nih kayak self care gitu, itu sih paling. Saya butuh banget nih seseorang, dan ternyata orang-orang tuh pada sibuk dengan masing-masing. Nah, saya sekarang bisa kesepian. Terus selain itu juga kesepian kalau menurut saya tuh gimana ya, saya kadang suka ngerasa gak ada yang bisa ngerti ini. Nah, di situ saya bisa ngerasa kesepian. Menurut saya bisa jadi kayak karena banyaknya tekanan di hidupnya, kayak misal masalah ekonomi, masalah keluarga, terus masalah misal finansial atau kayak masalah pendidikan gitu, kayak kuliah yang berat atau gimana. Terus bisa juga orang kesepian karena support sistemnya nggak 100% support dia. Misal kayak mungkin dia teman gitu ya, tapi dia bisa kayak menjadi palsu ketika di belakang kita juga kayak ngerasa kecewa. Jadi kadang kita juga rasa kesepian kalau kita di posisi seperti itu ya, yang saya rasakan. Terlalu berat beban yang ada di hidupnya, ditambah lagi mungkin teman yang kurang inisiatif untuk bertanya keadaannya, dan yang terakhir mungkin dia kurang menjalin hubungan yang lebih dekat dengan seseorang untuk tempat bercerita gitu Pak. Definisi sedih itu banyak juga ya, kayak apa sih, ditinggal orang tersayang meninggal, sama sesuatu yang kita suka tapi nggak ada gitu, udah pergi atau gimana gitu. Jadi ke situ, iya itu akan ngerasa sedih. Sedih momen ketika saya ngerasa hal-hal yang ada di pikiran saya kayak nggak sesuai ekspektasi saya. Misal saya berharap bisa menang dalam satu hal, nggak cuma kayak misal dalam saya berharap nilai bagus atau saya menang dalam pertandingan futsal gitu, tapi kayak menang mengatasi masalah gitu. Terus ternyata saya nggak bisa mengatasinya. Saya ngerasa itu juga sebuah kesedihan, kayak nggak bisa menang atas masalah tersebut. Jadi itu dimana perasaan kita sih yang, atau mood kita yang lagi kurang bagus mungkin, atau pertemanannya juga bisa bikin kita sedih. Mungkin kalau bikin orang sedih mungkin diejek, dibully, atau dijailin mungkin bisa buat sedih sih. Dia adalah kondisi di mana saat seseorang merasa ekspektasinya, realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Sedih waktu itu saya sempat kecelakaan, terus saya kehilangan banyak waktu, terus kayak biasa saya merasa sedih soalnya banyak
waktu yang terbuang cuma gara-gara saya untuk melakukan pemulihan, hingga akhirnya kayak saya kehilangan waktu untuk bermain, kuliah, dan bekerja dan lain-lain. Sedihnya bisa tergantung sih ya, faktor eksternal, internal juga. Biasa kalau saya sedih, ya sedih kadang masalah apa ya, kuliah, kadang juga masalah di keluarga ataupun hal yang lainnya semacam itu. Kecewa menurut saya hilangnya kepercayaan ketika seseorang tidak dapat dipercaya lagi. Jadi maksudnya kayak saya ngasih kepercayaan ke seseorang tapi dia kayak menyalahgunakan kepercayaan saya, sehingga membuat saya jadi kayak kecewa. Jadi kayak saya cukup tahu orangnya berarti kayak gini, udah gak bisa lagi dikasih kepercayaan. Dibohongin sama pasangan diri sendiri atau bahkan sama teman juga, sama pasangan sendiri dulu ya Kak, ya ibaratnya membohongi demi kebaikan gitu. Nah itu kan bisa jadi salah satu kecewa juga ya. Memang kalau misalkan menurut dianya tuh sebenarnya baik untuk menutupi kan ya Kak, tapi kan sebenarnya tidak untuk itu juga ya, kalau menurut sayanya gitu. Tapi menurut dianya katanya lebih ke apa tuh, lebih ke demi kebaikan gitu. Kecewa itu mungkin kitanya sudah ada orang yang kita percaya banget, cuman orang tersebut membohongi pada kita. Kecewa adalah ketika misalnya saya memberikan kepercayaan pada seseorang, namun seseorang tersebut mengecewakan saya gitu Kak, nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu Kak. Pernah sih Kak, soalnya saya termasuk seseorang yang maksudnya percaya kalau kepercayaan itu sangat mahal gitu Kak. Jadi saya sering misalnya udah dekat sama seseorang, namun saya akhirnya kecewa, saya lebih baik nggak berhubungan sama orang itu. Kecewa itu di saat ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitanya. Kecewa, mungkin ini dalam urusan asmara mungkin ya, kecewa karena dikhianati. Terus kecewa karena apa ya, keinginan saya misalkan masuk kuliah ternyata di balik itu tuh nggak diizinin sama orang tua. Ada saat saya kecewa juga sih sebenarnya. Putus asa itu seperti nggak ada apa tuh harapan, seperti putus harapan aja, jadi nggak ada masa depan gitu ya untuk melihat ke depannya gitu. Putus asa, momen ketika saya kadang kalau saya lagi merasa sendiri, saya juga suka putus asa sih. Saya ngerasa sepi, saya ngerasa kayak benar-benar sendiri. Jadi saya putus asa, udah capek, pengen ngakhirin hidup misal gitu ya Kak, contohnya, tapi itu nggak dirasakan. Cuma maksudnya putus asa itu titik terakhir yang ada dalam diri manusia, sehingga menurut saya yang paling bahaya kegiatan setelah putus asa itu ada yang kayak arah semacam hati atau malah sampai bunuh diri gitu. Putus asa di mana kondisi kita sudah stuck, udah nggak tahu mau kemana lagi, belum di satu tempat gitu. Putus asa belum pernah sih Kak. Putus asa menurut saya adalah perasaan terakhir yang dimiliki seseorang saat sudah memiliki masalah yang sangat besar mungkin ya Kak. Jadi kayak dia udah tahu harus ngelakuin apa-apa lagi Kak. Putus asa mungkin ada beberapa faktor ya Kak menurut saya. Yang pertama, masalah yang begitu besar. Yang kedua, nggak ada support dari orang-orang sekitarnya. Terus yang ketiga, dia udah terlalu capek Kak, jadi nggak mau berusaha lagi Kak. Putus asa di saat apa ya, putus asa tuh kalau menurut saya sih di saat kita istilahnya udah berjuang atau ya mengharapkan sesuatu lah,
Nah, di situ tapi di satu sisi harapan kita tuh kayak ngerasa wah ini harapan kayaknya udah gak bisa gitu. Nah, itu kayak putus asa. Untungnya enggak sih Kak sampai sekarang. Oh, bunuh diri belum, nggak ada. Sejauh ini sih enggak. Kalau bunuh diri sih saya enggak, soalnya saya mikirnya setiap masalah pasti ada solusinya. Cuman biarpun itu seberat apapun ya tetap pasti ada sih kalau menurut saya. Cuman kalau buat bunuh diri sih enggak Kak, sebisa mungkin berpikir positif lah kalau udah ada masalah. Caranya kalau saya sih kayak sharing ke teman, cerita gitu, kayak ngurangin beban di pikiran saya. Pernah putus asa. Mungkin karena mikir gitu sedikit, aduh kayak udah dijalanin nih hidup seperti ini, tapi udah dicoba malah gak ada perbaikan gitu ya kayak. Jadi otomatis larinya pasti kan yang singkatnya gitu, larinya ke situ kan ya, ke endingnya. Pasti putus asa lah, ke larinya bunuh diri gitu. Ya cuman berpikir lagi yang jernih gitu. Berhubung saya Islam kan jadi lebih ke istighfar lah gitu, ngapain juga untuk ngambil jalan pintas seperti itu kan gak ada baiknya juga gitu ya Kak. Pernah secara manusiawi sih Kak, pernah gitu. Kalau menurut saya sih seberat apapun masalah tiap orang ya kan kita juga nggak bisa ngebandingin masalah satu sama lain. Cuman kalau menurut saya sebisa mungkin kalau misalnya ada masalah ngomong gitu, cerita, kayak biarpun kita laki, karena cerita itu nggak cuma buat cewek menurut saya ya. Jadi laki juga berhak lah kayak buat cerita, nggak usah jadi kayak ngerasa kalau misalnya cerita tuh cuma buat cewek. Jadi ada cerita juga kayak orang nggak cerita ujung-ujungnya bunuh diri gitu. Saya ngerasa kayak ya lebih baik cerita daripada ngelakuin hal yang sia-sia. Kalau menurut saya sih seperti itu Kak. Soalnya banyak hal yang bisa dilakuin buat ngatasin kesepian, kesendirian, stres daripada harus bunuh diri. Ya, kalau teman-teman misalkan ada yang ngerasain sedih, kecewa atau kayak gimana, hidup ini tuh masih panjang. Memang sih lah kalau ngambil untuk singkat ya Kak ya, secara garis besarnya simpel lah gitu. Hidup ini tuh larinya pasti, apalagi zaman sekarang ini kan ya Kak, mudah sekali untuk terjerumuskan dengan hal-hal yang negatif gitu. Tapi kalau untuk berpikir ke situ sih nggak ada baiknya juga. Saya juga namanya juga manusia ya Kak, masih panjang gitu hidup di dunia ini, apalagi masih banyak keluarga, sanak saudara, teman-teman, masih banyak di belakang kita tuh yang membutuhkan kita. Jangan berputus asa, masih maju, ke depannya lebih semangat, begitu aja. Hidup juga kadang-kadang di bawah, di atas, itu juga pasti ada atasnya juga sih. Pesan saya, menurut saya kesehatan mental jangan pernah disepelein ya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada sekiranya kita punya teman atau keluarga yang kira-kira butuh tempat buat cerita, ya kalau kita emang ada waktu, luangin lah buat dia ngomong. Soalnya menurut saya kalau kayak kita lagi ada masalah cerita gitu sangat ngaruh Kak, apalagi ditambah bisa dari saran atau kayak hati kita jadi lega aja gitu kalau udah cerita ke orang gitu Kak. Jangan pernah kayak ngeramein orang dari kesehatan mentalnya Kak. Itu aja sih Kak. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin ngerasa kesepian juga, yang ngerasa putus asa ataupun ya ngerasa not feeling well tentang perasaan kalian sendiri, di sini saya cuma mau bilang kayak apapun itu tetap semangat ternyata, dan jangan pernah menganggap bahwa kalian itu sendiri. Masih banyak di luar sana yang peduli walaupun kalian nggak menyadari, tetapi banyak kok orang yang masih peduli dengan diri kalian. Gitu sih. Oke Sobat Nadir, itulah beberapa video selama di Bandung. Nah, gimana nih menurut kalian? Komen dong di bawah. Kesepian itu apa sih? Kalau menurut lo gimana Ra? Jawaban dari mereka, warga Bener-bener Bandung. seseru itu, dan mereka tuh jawabnya bener-bener dari perasaan mereka yang paling dalam.
Iya dong. Kayaknya harus sering-sering ya kita. Nadir goes to mana lagi nih? Siapa tahu ke kota kalian terus kita ketemu kalian. Oke, terima kasih teman-teman Nadir yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga apa? Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you! Hey kawan, apa